Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar? Dialog khusus bersama Anda pada hari ini bersama saya Eka Erviana Rahmawati. Kita kembali lagi dengan tema yang berbeda. Pada hari ini tentunya tema kita adalah fertility dan laparoskopi. Nah, maka dari itu untuk membahas tema kita pada malam hari ini, kita sudah bersama dengan satu narasumber yaitu dengan Dr. Wisnu. Halo dokter, apa kabar hari ini? Baik, Mbak Eka, terima kasih. Oke, mungkin dokter boleh disapa dulu pemirsanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Wisnu Setiawan, SPOG. Saya dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Permata Ibu, mendalami bidang fertilitas dan khususnya juga di bidang bedah minimal invasif. Oke dokter, kita langsung saja masuk ke tema ya dokter. Boleh, ya. Mbak Eka. Nah sebenarnya mungkin masyarakat di rumah ini masih bingung tentang tema kita ya. Kayaknya dari bahasanya aja udah berat banget ini dokter. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan fertility dan laparoskopi? Apakah kedua ini berbeda atau mungkin sama sih? Jadi begini Mbak Eka, Ya. dua topik ini dua hal yang berbeda, tapi saling berhubungan dan saling menunjang. Yang pertama fertilitas atau gangguan kesuburan, ya. Jadi fertilitas itu adalah masalah gangguan kesuburan yang dialami oleh pasangan suami istri yang sudah menikah, ya, selama 1 tahun atau lebih, melakukan hubungan suami istri secara teratur, tidak menggunakan kontrasepsi, namun belum juga memiliki keturunan. Bisa juga terjadi pada pasangan yang sudah pernah memiliki keturunan, tapi setelah itu mereka kesulitan untuk mendapat keturunan setelah yang keturunan pertama itu. Ya, itu definisi dari fertilitas atau gangguan kesuburan. Nah terus kalau misalnya laparoskopi sendiri itu apa dokter? Nah, laparoskopi ini sendiri, kalau istilahnya di bahasa Indonesia mungkin bedah minimal invasif atau operasi lubang kunci, ada yang mengatakan begitu. Jadi merupakan satu teknik operasi, ya. Intinya adalah melakukan pendekatan operasi ke dalam rongga perut. Kalau di bidang kami, terutama kebidanan, yaitu operasi kandungan, organ-organ kandungan, ya, dengan menggunakan sayatan yang sangat kecil. Ya, kalau biasanya kita kenal operasi atau yang di gambaran awam, operasi itu memerlukan sayatan besar, misalnya sesar sekitar 8 sampai 10 cm, atau untuk pengangkatan tumor yang kasusnya susah atau tumor yang besar atau kasus yang dengan perlengketan butuh sayatan vertikal yang besar. Ya, ini bisa dilakukan dengan hanya menggunakan sayatan yang kecil, 1 cm untuk teleskop utamanya, setengah senti untuk untuk instrumen yang kecilnya. Jadi dengan sayatan yang kecil dapat didapatkan hasil yang sama atau bahkan juga lebih baik, karena teknik operasi ini menggunakan teleskop. Jadi ada pembesaran yang bisa membantu si operator dalam melakukan pekerjaannya. Intinya seperti itu. Baik dokter, berarti kalau untuk masyarakat atau mungkin pemirsa yang di rumah yang sampai saat ini mungkin sudah menikah bertahun-tahun belum punya anak, itu bisa diatasi dengan cara ini ya dokter tadi ya, laparoskopi ya? Jadi begini Mbak Eka, jadi laparoskopi ini kan suatu teknik operasi untuk mengangkat, bisa macam-macam. Ada dua, yang satu diagnostik untuk menegakkan masalahnya apa nih yang terjadi pada pasangan usia subur ini. Yang kedua adalah operatif. Yang operatif ini lebih bersifat untuk pengangkatan penyakitnya atau pengangkatan tumor yang ditemukan setelah dilakukan diagnostik sebelumnya. Kalau pendekatannya adalah sebelum kita menentukan solusinya apa, kan laparoskopi salah satu solusinya. Kita tentukan dulu masalahnya dari fertilitas ini apa. Kenapa sih pasangan ini belum atau kesulitan memiliki keturunan? Jadi dimulai dengan pemeriksaan infertilitas dasar dulu, ya, dari kedua belah pihak, baik pria maupun wanitanya. Jadi ada pemeriksaan diantaranya pemeriksaan kualitas sperma suami, pada wanita pemeriksaan tes patensi tuba dan penanda ovulasi. Itu dulu yang ditentukan dasarnya. Baru nanti apabila ditemukan adanya gangguan-gangguan yang memerlukan tindakan operatif, laparoskopi merupakan salah satu solusi yang bisa ditawarkan. Baik, kalau begitu dokter. Nah kalau misalnya untuk teknik pembedahan sendiri tuh butuh waktu yang lama nggak sih dok kalau misalnya laparoskopi sendiri? Ya, dibandingkan dengan teknik pembedahan konvensional atau laparotomi, tentu saja laparoskopi membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, karena satu, pembiusan harus dilakukan dengan pembiusan umum, jadi tidak bisa dengan pembiusan spinal atau regional atau separuh badan. Yang kedua,
untuk persiapan alatnya, instalasi alatnya segala macam dibutuhkan sedikit lebih lama karena harus dipersiapkan dulu untuk koneksi ke monitornya, peralatan-peralatan elektrokauternya, dan juga peralatan-peralatan tambahan untuk penunjangnya. Jadi waktunya juga lebih lama. Dan yang kedua, dalam pengerjaannya tentu saja beda dengan melakukan operasi secara konvensional. Kalau operasi konvensional kan ibaratnya kita menggunakan tangan langsung ke daerah operasi. Kalau ini kita tidak bisa menggunakan tangan langsung, kita menggunakan tool atau instrumen berupa alat-alat instrumen yang dimasukkan melalui lubang kecil, dan kita bekerja melalui monitor secara tidak langsung ke dalam yang dimasukkan ke lubang utamanya. Jadi tentu saja dibutuhkan keahlian khusus dan juga diperlukan training khusus, dan itu biasanya tentu saja teknik pengerjaannya sedikit membutuhkan kesabaran dibandingkan kalau kita langsung buka sayatan yang lebar. Baik dokter. Nah kalau untuk laparoskopi sendiri ini itu juga bisa, berarti untuk diagnosa bisa, terus pengobatan juga bisa ya dokter? Persis. Jadi tadi saya sudah sebutkan untuk diagnostik bisa, untuk terapeutik atau operatif juga bisa. Berarti hampir semua penyakit di daerah kandungan seperti itu ya dokter? Ya tentu saja ada batasannya. Oh. Untuk tindakan operasi bedah sesar untuk melahirkan bayi tentu saja nggak bisa karena itu tetap harus melakukan operasi laparotomi konvensional. Tapi untuk terutama kasus-kasus infertilitas itu sangat membantu sekali. Misalnya kasus hidrosalping, kasus tuba tersumbat, atau kasus-kasus adanya tumor-tumor yang bisa mengganggu kesuburan, misalnya miom, kista, juga polip. Nah, tadi saya lupa menjelaskan, selain laparoskopi ada juga yang namanya histeroskopi. Perbedaannya adalah kalau laparoskopi itu peneropongan ke dalam rongga perut, kalau histeroskopi adalah peneropongan ke dalam rongga rahim melalui vagina. Jadi kadang-kadang itu bisa, kalau untuk kasus infertilitas selalu bersamaan. Kita lakukan histeroskopi dulu untuk peneropongan rongga rahim, lalu kemudian kalau perlu dilanjutkan ke peneropongan ke dalam rongga perut. Selain untuk kasus-kasus yang sifatnya konservatif atau kasus-kasus yang untuk penunjang kesuburan, bisa juga untuk tindakan operatif yang sifatnya radikal, atau kita mengangkat rahim nih misalnya. Karena dari sisi medis, si wanita ini sudah tidak membutuhkan si rahimnya lagi dan rahimnya sudah ada penyakitnya, itu juga bisa dilakukan dengan tindakan laparoskopi. Ya. Nah kalau keuntungan dari prosedur laparoskopi sendiri dibandingkan dengan bedah lain itu apa dok? Nah pertanyaan yang bagus ya Mbak Eka. Tentu saja semua kesulitan tadi katanya instalasinya lebih lama, mesti bius umum, investasi alatnya juga biayanya lebih ekstra. Tentu saja ada keuntungan yang didapat dari teknik laparoskopi ini. Yang pertama adalah penyembuhan lebih singkat. Ya, karena bayangkan dengan operasi konvensional akan menyebabkan luka yang bervariasi, bisa sekitar 8, 10 cm, bahkan mungkin kalau yang vertikal lebih. Nah, dengan laparoskopi dengan luka yang lebih kecil, tentu saja penyembuhan lebih singkat, rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien juga lebih minimal. Nah, selain itu lama perawatan juga lebih singkat. Nah, selain itu juga dengan sempat saya singgung di awal tadi, dengan laparoskopi dengan menggunakan teleskop pembesarannya bisa mencapai 10 kali lipat ya. Nah, jadi kita bisa lebih jelas melihat kelainan-kelainan yang ada di dalam rongga panggul. Kadang-kadang ada lesi-lesi atau kelainan-kelainan yang tidak terlihat oleh mata biasa kalau kita melakukan tindakan bedah konvensional. Nah, dengan laparoskopi dengan pembesaran teleskop itu kita bisa melihat kelainan-kelainan tersebut. Kita bisa melihat lebih detail pembuluh-pembuluh darahnya, kita bisa melakukan hemostasis atau koagulasi untuk menghentikan perdarahan dengan lebih baik. Begitu juga risiko perlekatan pasca operasi itu lebih minimal dibandingkan kalau kita lakukan open surgery atau bedah terbuka. Karena kalau kita bedah terbuka kan banyak komponen yang masuk, sarung tangan bersentuhan langsung, alat-alat masuk dan sebagainya. Jadi secara garis besar dari sisi kosmetik lebih bagus karena meninggalkan luka yang lebih minimal.
dari penyembuhan luka juga lebih singkat. Yang berikutnya lagi dengan ada pembesaran lebih optimal, manuver-manuver daerah-daerah yang sulit terjangkau dengan tindakan biasa itu bisa terjangkau, dan banyak lagi keuntungannya. Baik dokter, tahan dulu ya dokter ya sejenak ya. Baik pemirsa, tahan dulu sejenak, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetap di Dialog Khusus.